Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Sinelist yang kali ini bakal membahas soal si dewa sinema yaitu James Cameron. Yes, gue bakal bikin ranking semua filmnya James Cameron termasuk Avatar The Way of Water yang baru rilis. Gimana yang udah nonton The Way of Water? Suka atau enggak? Kalau gue suka banget, asli gue suka banget. Belum pernah ada pemakaian teknologi 3D sama high frame rate 48 frame per second yang kayak gitu sebelumnya di film apapun. Kalau disuruh kasih skor ya The Way of Water gue kasih 9 dari 10 lah. Itu skor yang kalau di filmografi sutradara kebanyakan udah auto ada di nomor 1 atau mungkin nomor 2. Tapi James Cameron bukan sutradara kebanyakan, kawan-kawan. Beliau ini dewa sinema, julukan yang gak berlebihan ngelihat pencapaian-pencapaian dia. Soal penerapan teknologi buat bikin filmnya tuh lebih maju dari zamannya. Buat gue gak ada sutradara yang selevel Cameron. Sepanjang gue bikin Sinelist ini ranking yang paling susah. Asli, jauh lebih susah daripada misal nge-ranking MCU gitu yang jumlahnya lebih banyak. Ini jauh lebih susah. Hampir tiap judul tuh kayak layak ada di nomor 1. Sampai berjam-jam gue otak-atik list ini. Dan kalau ditanya sekarang pun apa gue yakin 100% gue gak berani jawab ya. Dan mungkin aja kalau kalian tanya nih tahun depan gimana rankingnya, bisa jadi berubah. Meskipun gak secara ekstrim, tapi 1-2 film bertukar posisi itu mungkin aja. Tapi untuk detik ini, untuk saat ini deh, ya beginilah ranking versi gue soal semua filmnya James Cameron. Dan gue yakin versi kalian pasti beda-beda, so feel free buat share versi masing-masing di kolom komentar. Oke, kita mulai dari yang pertama alias nomor 9, ranking paling buncit. Ini adalah satu-satunya ranking yang tidak susah buat gue, yaitu ada Piranha 2 The Spawning. Auto terbawah lah kalau ini. Debutnya Cameron ya, pas dia baru umur sekitar 27 atau 28 tahun. Aslinya tuh dia ditunjuk sebagai special effects director. Tapi sebelum syuting, si Miller Drake, sutradara filmnya, itu dipecat. Jadi si Cameron langsung naik jabatan jadi sutradara. Itu udah memperlihatkan gimana kacaunya produksi film ini. Dan Cameron sebagai anak muda yang bermimpi pengen breakthrough di Hollywood, of course mau. Semangat malah dia. Ini kesempatan dia untuk naik kelas. Sampai kemudian prosesnya berjalan dan seminggu pertama udah ada konflik ini itu. Dia diatur sama Ovidio Assonitis selaku eksekutif produsernya. Dan setelah 2 minggu dia dipecat. Cameron dipecat setelah proses produksi itu jalan sekitar 2 mingguan. Dan sisa adegan yang belum di-take itu di-direct sama si tadi Assonitis. Cameron juga gak terlibat di editing film ini. Makanya selama beberapa tahun tuh dia sempat gak mengakui Piranha 2 sebagai debut dia. Baru belakangan aja nih dia kayak oke, itu debut gue, tapi itu jelek banget. Dan memang jelek banget hasilnya, asli. Gue bahkan ragu ya, misalkan Cameron itu dibolehin ngedit dan gak dipecat, filmnya akan jadi bagus tuh gue ragu. Nomor 8 ada True Lies. Ini adalah kolaborasi ketiga antara James Cameron sama Arnold Schwarzenegger setelah 2 film Terminator pertama ya. True Lies ini film pertama di dunia yang punya budget $100 juta. Dan dengan budget segede itu Cameron bisa bikin formula film 90-an yang generik jadi tontonan yang over the top, serba lebay, serba mewah, serba bombastis. Cuma emang benar, kalau dilihat sekarang ini film agak problematik ya. Dari soal seksisme lah sampai rasisme tentang penggambaran muslim dan orang-orang Arab. Well, soal rasisme itu sebenarnya udah dipermasalahkan dari dulu ya. Udah sejak filmnya pertama rilis tuh memunculkan kontroversi, termasuk di Indonesia sendiri sampai diturunin dari layar karena kontroversi itu. Tapi di luar permasalahan itu tetap True Lies adalah film yang bisa bikin formula action 90-an klise jadi sebuah hal yang menarik. Berikutnya nomor 7 ada The Abyss. Ini film pertama yang ngasih lihat kecintaan Cameron soal lautan ya, soal samudra. Sebelum nantinya ada Titanic dan of course Avatar The Way of Water. Tapi tanpa ngitung Piranha 2, sebenarnya ini film Cameron yang secara finansial tuh paling jeblok. Budgetnya sekitar 47 juta dan cuma dapat 90 juta. Itu angka 47 belum termasuk budget marketing loh ya. Biasanya budget marketing itu sama budget produksi. Dan misalkan beneran sama, berarti total budgetnya adalah 94 juta, alias film ini sama sekali tidak balik modal. Tapi andaikan misal profit sekalipun nih, misal budget marketingnya ternyata gak segede itu, misal profit pun ya gak sebesar film-film Cameron lain. Mungkin karena cerita kapal selam gak terlalu marketable ya. Tapi tetap ini film yang bagus dan underrated. Karena kurang sukses tadi itulah ini film underrated banget. Banyak yang melewatkan film ini kalau ngomongin James Cameron. Padahal di sini kita bisa ngeliat gimana Cameron itu dengan luar biasa
biasa bisa ngebangun intensitas. 140 menit durasinya tuh kerasa cepet, dan dia bisa bikin action bawah laut tuh kelihatan megah. Bawah laut loh padahal ya, dengan teknologi pada zaman dulu. Nah, masuk 6 teratas ini masuk ke area sulit, masuk ke area yang berulang kali gue utak-atik, dan masing-masing film itu layak kalau mau ditaruh di puncak. Nomor 6 gue taruh yang terbaru, Avatar The Way of Water. Gue sebenarnya pengen banget loh naruh ini di ranking yang lebih tinggi, mungkin 1 atau 2 tingkat di atasnya. Soalnya teknologinya itu wow, kayak dari masa depan. Belum pernah gue ngeliat 3D sebagus ini. Sampai gue tuh refleks pas nonton itu kayak mau megang benda yang ada di layar. Terus pemakaian double frame rate yang ada 48 fps sama 24 fps tuh juga jenius banget, dan makin menguatkan realisme filmnya. Soal teknologi dari segi manapun The Way of Water adalah yang terbaik pokoknya, the best of all time. Tapi harus gue akui skripnya emang lemah sih. First act-nya tuh kayak setengah hati gitu. Sekitar 45 menit pertamanya kayak ya udah sebatas bridging biar filmnya bisa pindah ke setting laut, dan nggak bisa dihapus karena Cameron ngerasa ya mau nggak mau gue harus masukin ini, jadi kayak kurang matang, setengah hati. Dan overall alurnya ya sebatas daur ulang film pertama, masih mengulangi hal-hal yang ada di film pertama lah. Pengendara Toruk Makto diubah jadi pengendara Tulkun. Jadi sama aja sebenarnya. Dan The Way of Water ada di nomor 6 ini ngebuktiin betapa gilanya filmografi James Cameron. Nah, di nomor 5 ini ada pilihan kontroversial nih, gue yakin. Pilihan yang mungkin bakal bikin banyak orang marah. Ngapain lu taruh itu di bawah banget ya? Nomor 5 adalah Aliens. Ini film yang sering disebut sebagai film terbaiknya James Cameron, bahkan disebut juga sebagai salah satu sequel terbaik sepanjang masa. Kebanyakan list bakal naruh ini di top 3 atau malah nomor 1. Dan gue akuin emang bagus banget. Jangan salah, gue mengakui Aliens itu bagus banget. Aksinya seru, terus Sigourney Weaver beneran transformasi jadi action hero yang badass di sini. Gue taruh di nomor 5 simply karena gue suka banget Alien punya Ridley Scott. Cameron kan ngubah approach-nya tuh jadi action oriented ya. Tapi gue prefer pendekatannya si Scott yang lebih kental horror atmosferik. Gimana makhluk segede Xenomorph itu sering tanpa kita sadar tersembunyi di frame, di balik kegelapan. Itu bukti kejeniusan directingnya Scott. But still, gue setuju kalau Aliens disebut sebagai salah satu sequel terbaik sepanjang masa. Nomor 4 ada Avatar yang pertama. Nggak perlu gue bahas panjang lebar ya, soal ini semua udah tahu sehebat apa teknologinya. Alasan gue taruh Avatar di atas The Way of Water adalah cerita. Di saat banyak orang itu ngejelek-jelekin ceritanya Avatar, bilang itu mediocre, klise, dan lain-lain, gue malah kagum. Gue terus sentuh sama perspektifnya Cameron yang berani bikin second act-nya itu jadi sebuah perjalanan spiritual. Bukan action, bukan tembak-tembakan atau apapun, tapi perjalanan karakternya mengenali spiritual. Nah, formula itu didaur ulang sama The Way of Water yang bikin ceritanya jadi kurang kuat. Nomor 3 ada The Terminator. Terminator yang pertama. Ini 2 tahun setelah Piranha 2, Cameron akhirnya membuat his true debut. Ini film tuh berhasil manfaatin kekakuan actingnya Arnold Schwarzenegger, diubah acting jelek jadi sebuah performance yang sesuai sama kebutuhan, sesuai sama karakternya. Itu pinter. Bungkusnya nih sci-fi action, tapi kalau lo perhatiin formula penceritaannya nih, gimana Terminator itu ngejar-ngejar Sarah Connor. Sebenarnya ini film adalah slasher terselubung loh. Slasher tapi pembunuhnya robot dari masa depan dengan teknologi tinggi. Itu unik. Di tengah slasher yang lagi marak di 80-an ya, ini ngasih kesegaran. Nah, nomor 2 ini ada judul yang juga kayak Aliens mendominasi ranking film James Cameron lain. Biasanya nomor 1-nya itu rebutan gantian antara Aliens atau ini, yaitu Terminator 2 Judgment Day. Sama juga kayak Aliens, ini ngubah pendekatan horor di film pertamanya jadi ke arah action oriented. Dan wow, ini emang blockbuster yang nyaris sempurna. Ceritanya kuat, karakternya menarik, termasuk Linda Hamilton yang jadi salah satu action hero paling keren sepanjang masa. Dramanya juga kuat secara emosi. Terus walaupun umur filmnya tuh udah 31 tahun, lebih tua dari gua, tapi kualitas efek spesialnya masih bagus kalau dilihat sekarang. Dan sampai juga kita di nomor 1, udah bisa ditebak ya, film yang belum disebut, yaitu Titanic. Ini pilihan yang buat gue personal banget sih. Di sini gue ngeranking tidak berdasarkan hal-hal waduh harusnya ini yang nomor 1, harusnya ini di atas. Wah, kalau nggak ditaruh di atas gue bakal dianggap tidak kompeten, tidak tahu sinema atau segala macam. Ini pure pilihan
pilihan yang sangat personal. Titanic ini buat gue film yang mewakili generasi 90-an sih. James Cameron movie of my generation lah gitu istilahnya. Orang seumuran gue pasti tumbuh dengan nonton Titanic di bioskop lah, kemudian di home video, di DVD, di VCD, atau of course di TV ya. Sering banget diputer di TV, dan itu bikin kita penontonnya tuh apal dialog-dialognya, kayak draw me like one of your French girls, you jump I jump, I'm the king of the world, itu apal semuanya. Adegan-adegannya juga ikonik. Sampai sekarang gue masih terharu nih kalau nonton ulang ya, gue masih terharu misal sampai di bagian bandnya itu terus main di saat kekacauan tengah terjadi, di saat kapalnya mau tenggelam. Itu over the top mungkin, tapi wah menyentuh banget. Terus lagu My Heart Will Go On juga bukan cuma legend, tapi contoh sempurna gimana sebuah theme song mestinya dibikin. Itu lagu berkali-kali dipakai di sepanjang film, tanpa lirik ya, versi tanpa lirik, dan dengan aransemen yang beda. Kayak gitu theme song harusnya bisa di-recycle dan diterapkan di sepanjang film untuk mengiringi adegan yang beda-beda. Terus scene penutupnya, oh my god, ya Allah, itu mau berapa kali pun gue tonton tetap nangis ngeliat Rose masuk lagi ke hall, terus disambut sama penumpang kapal lain, dan akhirnya reuni sama Jack. Itu wow, lo bisa nganggep scene itu tuh mimpinya Rose atau simbol dia masuk ke akhirat, dimana semua orang udah nungguin dia, dan yang manapun interpretasi lo itu tetap jadi scene yang menyentuh. Dan film model Titanic ini udah gak dibikin lagi, sebuah romance epic 3 jam dengan budget ratusan juta dolar. Budgetnya 200 juta loh. Sekarang mah budget ratusan juta tuh cuman buat apa? Film superhero atau film-film action yang gede, misal kayak Transformers atau film-filmnya Christopher Nolan. Tapi romance 3 jam 200 juta itu sudah tidak ada, dan itu bikin Titanic makin spesial. Oke, itu tadi adalah ranking versi gue untuk film-filmnya James Cameron. Sekali lagi gue yakin kalian pasti beda versinya, so silahkan tulis di kolom komentar. Ini bener-bener ya ranking paling susah yang pernah gue bikin. Kalau bisa gue pengen naruh hampir semua filmnya tuh di atas udah lah, tapi kalau kayak gitu kan gak jadi konten ya, gak jadi sebuah list video, jadi terpaksa gue ranking. Tapi asli ya minimal sampai nomor 6 lah, sampai The Way of Water, itu semuanya pantas ada di atas. Bener-bener dewa sinema bapak ini. I'm the king of the world. Oke, dan jangan lupa juga like video ini, share di medsos kalian, terus subscribe, dan misal ingin membantu kami di Cinecrip dengan memberi donasi seikhlasnya, seperti biasa bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.